pada mata kuliah pemrograman bahasa alam. Sebelum itu, analisis sentimen itu adalah proses mengidentifikasi dan mengklasifikasi opini emosional yang ada di dalam teks digital, seperti ulasan produk, komentar media sosial, atau email. Adapun pra pemrosesan teks, yang pertama itu ada scaffolding. Scaffolding itu yaitu ubah semua huruf jadi kecil. Sedangkan yang kedua itu ada cleaning, di mana cleaning ini untuk menghapus angka, tanda baca, dan simbol. Dan yang ketiga itu ada tokenizing, di mana dia memisahkan kalimat jadi kata. Yang terakhir itu ada stop word removal, yaitu hilangkan kata umum seperti yang, dan di. Selanjutnya ada dataset dictionary, di mana dataset ini yang digunakan dalam analisis sentimen ini berisi kumpulan teks berlabel positif, negatif, dan netral. Data bersumber dari Kaggle, yaitu Twitter Sentiment Analysis, di mana total data terdiri dari 30.000 baris yang dibagi menjadi 70% untuk pelatihan, sedangkan 15% untuk validasi dan 15% untuk pengujian. Setiap baris data memuat kolom teks dan label sentimen. Adapun contoh datanya, yaitu saya sangat menyukai layangan ini. Dia menandakan positif. Yang kedua, ada pengiriman sangat lambat dan mengecewakan. Dia menandakan negatif. Materi selanjutnya adalah representasi data atau ekstraksi fitur. Yang pertama itu ada back of words, di mana dia menghitung seberapa sering kata muncul dalam dokumen. Contohnya kata bagus muncul 5 kali, fitur bernilai 5. Yang kedua itu ada TF-IDF atau term frekuensi inversi dokumen frekuensi, yaitu memberi bobot lebih pada kata yang jarang muncul namun penting, dan membantu membedakan kata umum dan kata yang bermakna khusus. Yang ketiga itu ada word to vec atau block, mengubah kata menjadi vektor sehingga maknanya dapat dipahami oleh komputer, dan kata dengan arti mirip seperti senang dan bahagia memiliki posisi vektor yang berdekatan. Materi selanjutnya yaitu ada algoritma statistik, di mana algoritma ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada statistik. Statistik ini menggunakan perhitungan probabilitas untuk menentukan sentimen teks. Contohnya naive Bayes dan logistic regression, yang cepat dan sederhana namun belum memahami konteks kalimat. Yang kedua itu ada machine learning, di mana machine learning ini mempelajari pola dari data teks yang sudah diubah menjadi angka. Contohnya support vector machine dan random forest, yang akurat tetapi memerlukan proses pelatihan lebih lama. Yang ketiga itu ada deep learning, di mana deep learning ini menggunakan jaringan menggunakan artificial neural network untuk memahami makna dan konteks data. Contohnya referensi neural network, long short term memory, dan BERT, yang sangat akurat dan membutuhkan data besar, dan waktu pelatihannya lama. Materi selanjutnya adalah contoh penggunaannya, di mana contoh penggunaannya ini yang pertama bisa menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok untuk mengetahui bagaimana opini publik terhadap suatu topik, produk, atau kebijakan pemerintah. Contohnya analisis komentar tentang produk baru Samsung untuk melihat apakah respon pengguna cenderung positif atau negatif. Yang kedua itu ada e-commerce. E-commerce
data konsumen. Contohnya review. Misalkan barang datang cepat dan sesuai deskripsi. Dia bisa menandakan positif. Sedangkan produk cacat dan pengiriman lama itu dia menandakan negatif. Yang ketiga itu dunia film dan musik, di mana untuk menilai respon penonton terhadap film atau lagu baru. Contohnya pada dia analisis komentar, yaitu filmnya bikin terharu banget. Dia menandakan positif. Yang terakhir itu ada layanan publik dan politik, di mana pemerintah atau lembaga survei untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau kebijakan. Materi selanjutnya, kesimpulan, di mana saya menyimpulkan bahwa analisis sentimen merupakan salah satu penerapan penting dari pemrosesan bahasa alami yang bertujuan untuk memahami emosi, opini, dan sikap seseorang terhadap suatu objek atau topik melalui teks. Melalui tahapan seperti pengumpulan dataset, pemrosesan teks, representasi menggunakan metode seperti TF-IDF atau word to speech, serta penerapan algoritma pembelajaran mesin seperti naive Bayes atau logistic regression. Sistem dapat mengklasifikasikan kalimat ke dalam kategori sentimen positif dan negatif maupun netral. Proses ini membantu organisasi dan perusahaan dalam menilai kepuasan pelanggan, memantau opini publik di media sosial, serta